Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, masih semangat? Masih. Nah, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Rina, Hadir, Bu. Erika, Hadir, Bu. Nis, Hadir, Bu. Caca, Hadir, Bu. Sinar, Hadir, Bu. Kiki, Hadir. hadir semua ya. Bu. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini ingin menyampaikan kalian harus terus belajar, bukan cuma hanya di sekolah, tetapi ketika kalian pulang di rumah juga materi yang telah kalian dapatkan di sekolah kalian ulangi kembali ketika di rumah. Buka kembali buku kalian dan pelajarilah kembali. Oke anak-anak? Oke, baik. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu peranan sekolah dalam pendidikan. Silakan tulis ya. Apa begini? Satu kali saja. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah peranan sekolah dalam pendidikan. Nah, Ibu mau tanya di sini ada yang tahu apa itu pendidikan? Ayo katakan, siapa yang tahu? Jangan normal ya. Rina, Nis, sebut saja jangan normal, jangan takut salah. Ya, ayo, Kiki, apa itu pendidikan? Jadi pendidikan itu adalah suatu proses yang disadari seseorang mengembangkan potensi individu sehingga memiliki kecerdasan dalam pikir, emosional, berwatak dan berketerampilan yang siap hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi silakan kalian tulis apa itu pendidikan. Pertama silakan kalian tulis Ibu. Bisa? Tulis pendidikan adalah suatu proses yang disadari untuk mengembangkan potensi individu sehingga memiliki kecerdasan pikir, emosional, berwatak dan berketerampilan untuk siap hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, sudah? Sudah, Bu. Nah, sudah tahu apa itu pendidikan kan? Sudah, Bu. Oke. Baik, kita lanjut. Ini adalah pendidikan dalam sekolah. Nah, siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan. Pendidikan dalam sekolah itu seperti apa? Ayo. Sudah, aku tahu, Bu. Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu Guru. Baik, pendidikan dalam sekolah itu adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah setelah secara teratur
teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang dijelas dan ketat, seperti mulai dari kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Pendidikan. Nah, apa tadi pendidikan? Masyarakat. Maksudnya pendidikan untuk masyarakat itu apa itu? Jadi pendidikan yang merupakan berlangsungnya terhadap anak didik hingga mencapai dewasa susila. Maksudnya dalam arti ia sepatutnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakat. Oke. Lanjut. Silakan kalian tulis prinsip, dasar, dan tujuan pendidikan. Prinsip, dasar, tujuan pendidikan. Jadi prinsip pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berani dan mampu menghadapi problema yang dihadapi tanpa rasa tertekan, mampu dan senang meningkatkan fitrahnya sebagai khalifah. Nah, sehingga terdorong untuk memelihara diri sendiri maupun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Enggak, Bu. Kalian selalu ke masjid, mengaji, sholat. Nah, siapa yang suka sholat? Saya. Sholat semua ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan yaitu melalui proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Guru memiliki peranan yang membimbing anak agar mencapai tujuan yang diharapkan, di mana semua sangat menentukan terhadap keberhasilan kalian. Nah, dalam mencapai tujuan adanya perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil belajar. Sudah paham? Oke, lagi. Nah, selanjutnya adalah pengertian pendidikan sekolah. Silakan catat. Pengertian pendidikan sekolah. Masih semangat? Masih, Bu. Nah, ibu punya permainan. Kita akan lebih semangat. Kalau ibu bilang masih semangat, kalian tepuk tangan. Semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita coba satu kali. Tepuk semangat. Semangat. Ada yang bisa pimpin satu orang ya? Jangan malu. Kita di sini belajar. Ayo, maju satu orang pimpin. Siapa nih? Ayo. Maju, jangan malu. Kita di sini belajar supaya kita lebih semangat lagi. Ayo. Ayo, Nis. Dia malu. Tidak boleh malu. Jangan malu, kita di sini cuma belajar. Kalian tidak boleh juga mengetahui teman-teman kalian yang maju di depan. Kalian harus beri dia support supaya dia tidak malu. Ayo. Oke, ikuti ibu. Tepuk semangat. Bisa? Atau yang lain ada yang jangan malu. Jangan malu. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
sekolah. Jadi pendidikan sekolah ini merupakan fungsi konservatif yang sekolah untuk bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat, nah, dan membentuk sejahtera diri sebagai manusia. Oke. Nah, sedangkan proses pembelajaran itu adalah mengundang makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai. Nah, dengan demikian pendidikan akan dipandang mutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik. Nah, oke, silakan catat dulu supaya kalian tidak lupa. Jadi pendidikan sekolah merupakan fungsi konservatif dan yang sekolah itu bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk sejatian diri sebagai manusia. Nah, sudah dicatat? Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini juga kita akan mulai tentang macam-macam pendidikan, juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada macam-macam pendidikan. Yang pertama ada formal dan non formal. Nah, apa sih itu pendidikan formal? Jadi pendidikan formal adalah pendidikan sekolah yang berlangsung secara teratur dan bertingkat, mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Nah, sedangkan non formal adalah suatu pendidikan yang terbiasa pada lingkungan masyarakat oleh masyarakat untuk melengkapi pendidikan formal. Nah, coba kalian catat supaya kalian tidak lupa, karena sebentar Ibu akan kasih tugas. Pendidikan formal, pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang berlangsung secara teratur dan bertingkat, mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Nah, selanjutnya yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah suatu pendidikan yang lebih berbasis pada lingkungan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sebagai pelengkap pendidikan formal. Sudah dicatat? Sudah. Silakan catat. Sudah? Oke, kita lanjut. Peranan sekolah dalam pendidikan.
kegiatan kedua setelah pendidikan dalam keluarga. Peranan sekolah yakni mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Mungkin ketika dia di keluarganya, mungkin dia ketika di sekolah mungkin sifatnya mungkin sudah bagus, perilakunya sudah bagus, tapi ketika di sekolah maka dia akan diperbaiki lagi berbicara yang mungkin kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada ibu gurunya, seperti itu. Nah, selanjutnya guru yang ada di sekolah merupakan pendidik formal secara langsung menerima kepercayaan dari sekolah maupun masyarakat untuk memangku jabatan dan tanggung jawab pendidikan. Nah, selain dari guru, sekolah juga butuh adanya alat sebagai pelengkap perkembangan proses belajar. Nah, pendidikan yang dimaksud alat pendidikan itu adalah tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu atau yang sengaja atau yang ingin dicapainya. Nah, antara lainnya seperti apa? Jadi, pada gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran dan fasilitas lainnya. Nah, oke. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai peran sekolah dalam pendidikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Paham? Sudah paham? Paham, Bu. Masih semangat? Masih. Sebelum kita ibu kasih tugas, ayo kita tepuk semangat lagi. Siapa yang mewakili? Ayo maju di depan. Jangan miss terus. Kiki silakan. Jangan malu ya. Semangat semangat lagi. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi ya. Kiki, satu kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Ulang. Kenapa kacau begini? Oke, ulang. Tepuk semangat. Baik, kita akan memasuki materi kita. Maaf, ada yang lihat video ibu? Oke, silakan kalian tugasnya. Sebentar ya, nanti ibu tulis. Kira itu dokter kalau datang terapi gitu, kira badan itu yang kaku tuh, suruh kita angkat tangan kita, bisa gitu, selama begitu gitu, berapa bedanya, saraf itu sedang semua, gitu, cuma sini, yang kita sampai barang lain, Oke, sekarang ibu akan membagi kelompok.
2 di sebelah sini. Iya, Bu. Sudah tahu kelompoknya siapa saja? Sudah. Nah, sekarang kelompok 1 silakan kalian tulis jelaskan pengertian pendidikan dalam sekolah. Silakan kalian catat. Ini dia tugasnya. Jelaskan pengertian pendidikan dalam sekolah. Nah, untuk kelompok 2 perhatikan dulu supaya kalian paham. Nah, untuk kelompok 2 silahkan tulis jelaskan pendidikan formal. Ini untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 yaitu ini di atas ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Sudah? Oke. Ya, jelaskan pengertian pendidikan dalam sekolah. Jelaskan pengertian pendidikan dalam sekolah, yaitu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 silakan tulis tugas kalian. Jelaskan pendidikan formal. Kalau sudah ditulis nanti kasih ibu ya. Sudah ditulis soalnya? Jelaskan pendidikan formal. Tanda-tanya. Nah, silakan. Iya, kelompok 1 sudah ditulis soalnya? Sudah. Ketua kelompoknya siapa? Silakan, saya tulis dulu ketua kelompok siapa? Oh, Nis untuk kelompok 1 dia ketua kelompoknya. Oke. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Nina. Oke, jangan dulu ditulis ya. Dan Nis. Oke, karena sudah tahu ketua kelompok 1 dan 2, sekarang silakan kalian diskusikan masing-masing kelompok. Setelah kalian diskusikan, silakan kalian maju di depan dan bacakan jawaban kalian. Paham anak-anak? Paham. Oke, silakan. Oke, silakan kalian diskusikan. Jangan ribut ya. Jelaskan pendidikan formal. Kalau yang tidak dipahami, silakan tanyakan pada ibu. Jelaskan pendidikan formal. Jelaskan pendidikan formal. Oke, silakan kalian diskusikan dan tuliskan jawabannya. Setelah itu silakan kalian maju di depan. Bacakan jawaban kalian. Ada yang tidak dipahami? Enggak, Bu. Pendidikan formal. Iya, silakan kalian diskusikan. Adalah pendidikan di sekolah yang berlangsung secara terapi. Tapi itu biasanya udah pernah ada di sini. Mengikuti saran-saran
kita. Syarat-syarat Cuman pakai satu. Ketat. ketat. Dan ketat. Sudah, Bu? Sudah kelompok 1 sudah? Iya. Oke. Silakan kelompok 1 maju di depan. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju di depan. Nanti kamu buang situ. Zara buang di tong sampah. Mana yang lain? Maju. Lalu kasih kau yang sedikit. Wow. Silakan bacakan kelompok 1 jawabannya. Pendidikan dalam sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Oke. Sudah. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Jelaskan pendidikan formal. Iya. Jawabannya, pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang berlangsung secara teratur dan bertingkah mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Oke, silakan duduk. Bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah bagus sekali jawaban kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.